Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Jambi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari ini, kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan, atas berkat, anugerah dan penyertaan-Mu. Kau masih berikan kepada kami kesehatan dan napas kehidupan, sehingga kami dapat berjumpa dengan Engkau melalui firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu yang menjadi kehidupan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam Ibrani pasal 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Sekali lagi saya bacakan. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Firman Tuhan ini mengajak kita sebagai orang Kristen pengikut Kristus untuk tetap teguh berpengharapan hanya kepada Allah saja. Kenapa? Karena Allah adalah Allah yang setia. Karena Allah adalah sumber pengharapan. Sebagaimana yang tertulis dalam Rom pasal 5 ayat 13. Saudaraku, ketika kita mengaku bahwa Allah adalah sumber pengharapan dalam hidup kita, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, apakah kita mengalami kelemahan secara fisik atau mengalami sakit penyakit, ketika kita merasa seolah-olah doa-doa kita yang kita panjatkan tidak pernah dijawab oleh Tuhan, kita mendapatkan banyak masalah, banyak perkara yang mustahil untuk kita dapat tanggung. Namun, apapun itu, karena sumber pengharapan kita adalah Allah yang setia, maka kita harus tetap berserah diri kepada Tuhan. Karena kita ketahui bahwa Allah tidak pernah ingkar akan janjinya. Meskipun kita belum kunjung melihat tanda-tanda akan pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita, ketahuilah saudaraku bahwa Tuhan tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlalu lambat untuk menolong kita. Asal kita tetap tekun, asal kita tetap teguh berpegang pada pengharapan iman kita, maka Tuhan akan mengerjakannya bagiannya, sebab Ia adalah Allah yang setia. Salah satu teladan yang patut kita teladani saudaraku dalam keteguhan berpengharapan, dalam keteguhan beriman adalah Ayub. Meskipun Ayub kehilangan harta, kehilangan anak-anaknya, sampai penyakit barah yang menimpanya, namun selama itu juga kata-kata kutuk tidak pernah keluar dari mulutnya. Penyerahan Ayub benar-benar sungguh-sungguh tidak hanya dalam kata-kata saja, tetapi Ayub benar-benar konsisten dan berpengharapan pada pengakuan imannya. Saudaraku, keteguhan dan pengakuan yang seperti itulah yang dimaksudkan oleh surat Ibrani ini, supaya setiap umat Tuhan tidak hanya mendengar dan tidak hanya menyampaikan firman Tuhan saja, tetapi melakukannya. Ketika cobaan datang, ketika masalah datang melanda hidup kita, mulut kita akan tetap menyanyikan, memuliakan Tuhan. Tangan kita akan tetap bertepuk tangan, dan lutut tidak akan lelah untuk bersungkur dan menyembah Tuhan. Sebab Yesus yang kita sembah
tidak akan pernah mengecewakan anak-anak yang benar-benar berserah diri kepadanya. Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Oleh sebab itu saudaraku, sesakit apapun, seperti apapun derita kita di tengah-tengah dunia ini, rencana Tuhan adalah rencana yang amat agung. Rencana yang sungguh sangat indah. Dia menyediakan suatu rencana yang indah ketika cobaan datang menimpa kita. Karena itu, saudaraku, marilah kita terus berpegang teguh pada pengakuan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita, sumber pengharapan kita di tengah-tengah hidup dan kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, selamat berkarya untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami pada pagi hari ini supaya kami hanya berpengharapan kepada Engkau. Karena Engkau adalah Allah yang setia, sumber berkat, sumber sukacita dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah mengecewakan anak-anak-Mu yang percaya, yang sungguh-sungguh menyerahkan hidup dan kehidupannya kepada Engkau. Tuhan, berkati kami semuanya jemaat-Mu. Ketika kami mau berangkat dalam aktivitas kami, dalam pekerjaan kami, Engkau berkati kami Tuhan, Engkau lindungi kami, Engkau jauhkan kami Tuhan dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam dan selamat pagi untuk kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Amin.